Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabli syari sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama saya Halifah Adam Ahmad dengan NIM F1G1230047. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan melanjutkan kembali yang seperti di video sebelumnya yang kita sudah membuat database. Nah, jadi sebelum kita membuat database sebenarnya ada hal-hal yang harus kita buat terlebih dahulu. Salah satunya perancangan. Nah, di dalam perancangan ini ada yang namanya IRD dan juga IIRD. Apa itu IRD? Jadi IRD adalah Entity Relationship Diagram. Nah, si IRD ini dia itu akan membahas diagram, kemudian hubungan antar diagram tersebut, kemudian entitas apa yang ada dalam diagram tersebut, kemudian kardinalitas apa yang terdapat di dalam diagram tersebut. Nah, untuk si enhance-nya atau IIRD, dia itu hampir sama, tapi dia ini lebih advance dia. Jadi si pendekatannya dari IIRD ini lebih dekat ke database, perancangan database-nya yang lebih advance. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Mungkin langsung saja. Di sini untuk IRD-nya, untuk perancangannya, saya akan menggunakan aplikasi yang namanya WED Graph Editor. Langsung saya buka. Oke, mungkin sebelum itu saya akan perlihatkan dulu relasinya dari IRD yang belum selesai, tapi kita akan melanjutkan dulu. Kita akan buat dulu si IRD-nya perancangan. Nah, caranya kita buka new document, kemudian kita masuk ke entity relationship, kita ambil empty ini, empty entity, kita ambil sesuai jumlah entitas yang ada pada tabel yang kita sudah buat di video sebelumnya. Oke, yang kita buat kan ada 4. Nah, kita buat ada 4. Kita pindahkan, kita rapikan dulu. Dan ada satu, mungkin kita buat terlebih dahulu kolom-kolomnya. Kita samakan saja seperti yang di sini. Jadi ini adalah atlet, tabel atlet, dan ini adalah tabel pelatih. Kemudian ini adalah tabel lapangan, dan ini adalah tabel jadwal. Nah, di atlet itu kita buatkan atributnya, kita copy. Ada 5 atribut di dalam tabel atlet. Kemudian kita masukkan nama-nama dari atributnya. Misalnya ada ID atlet. Kemudian ya ada ID atlet. Kemudian nama, umur, kemudian alamat, dan juga nomor HP. Nah, si ini kita akan hubungkan dia ke 5 ini. Kita hubungkan dia ke atlet. Caranya drag, kemudian arahkan. Nah, begitu juga untuk yang pelatih. Yang pelatih juga kita masukkan atributnya. Kalau yang pelatih juga ada 5 atribut. Oh iya, jangan lupa ini ada yang namanya atribut untuk primary key yang ditandai dengan ada garis bawahnya. Berarti si ID tadi ini kita jadikan dia primary key, ID atlet. Kemudian untuk derive yang untuk apa? Tidak ada. Yang ID atlet ini tidak ada ini foreign key-nya. Dia ID atletnya nanti kita akan relasikan ke atribut di pelatih. Oke, kita konekkan ulang. Kemudian yang pelatih juga sama. Kita berikan nama terlebih dahulu, kurang 1. Nah, di sini dia ada yang foreign key,
dan juga ada yang primary key. Ini kita hapus. Nah, atau kita dekatkanlah di sini. Oke. Kemudian kita koneksikan. Kelimanya. Kemudian penamaannya yang foreign key adalah ID. Oh, ini terbalik, harusnya pelatih di sini. Jadi yang foreign key itu ini kita pindahkan bisa. Oke. Oke, seperti ini. Tinggal kita rapikan posisinya. Nah, di sini kita hapus, kita ganti dengan yang biasa, atribut yang biasa. Kemudian kita tarik. Oke. Nah, di pelatih ini di sini di atlet harusnya ada satu lagi. Oh tidak, kita perhatikan saja dengan di example-nya. Yang atlet itu ID, nama, umur, alamat, ID pelatih. Dia tidak ada nomor HP. Berarti ini kita ganti jadi ID pelatih menggunakan atribut foreign key. Kita ubah namanya. ID pelatih. Nah, yang ini kita buat namanya ID yang foreign key, ID pelatih. Kemudian apalagi, nama, umur, alamat, nomor HP. Nama, umur, alamat, dan juga nomor HP. Kita sesuaikan saja dengan database yang kita sudah buat tadi. Kemudian yang lapangan juga sama. Jadi kita akan satu primary key, kemudian yang biasa, seperti ini. Kemudian kita berikan penamanya. Ini adalah ID lapangan. Kemudian apa lagi? Nama lapangan, jumlah court, jumlah code, nomor HP, dan harga. Oke. Setelah itu kita koneksikan, kita tarik-tarik. Dan yang terakhir jadwal. Yang jadwal dia ada ID jadwal, nama PB, hari, tanggal, dan ID lapangan. Berarti oke. Jadwal kita buat atributnya di mana satu foreign key dan satu primary key. Ya, benar. Nah, kita tambahkan lagi yang biasa. Oke. Kita berikan penamaannya ID jadwal sebagai primary key. Kemudian yang ini
ID lapangan, kita ambil referensi dari tabel lapangan. Kemudian yang jadwal kita buat lagi hari, tanggal, dan ID hari, tanggal, dan juga nama PB. Oh ya, nama PB nanti ini kita jadikan dia yang relational key. Jadi nanti ada relasi baru ada relasi baru hasil dari ini penggabungan dua yang memunculkan entitas baru. Ini nama PB. Oke, kita koneksikan. Ya, banyak tabel yang saya buat karena ini sesuai dengan tugas yang di video sebelumnya. Oh, ini jangan lupa ada. Nah, ini sudah lengkap dari atribut dan juga ininya. Atribut dan juga entitasnya. Mungkin kita akan relasionalkan. Nah, di pelatih ini dapat melatih banyak atlet, tetapi atlet hanya bisa dalam satu atlet itu hanya bisa memilih satu pelatih sebagai pelatihnya. Jadi dia tidak bisa, satu atlet itu tidak bisa banyak pelatih, tapi satu pelatih bisa banyak atlet. Nah, jadi dia itu many-nya di pelatih dan one-nya di atlet. Nah, tapi karena ada hubungan antara pelatih dengan atlet, itu menjadikannya muncul satu entitas baru, yaitu namanya latihan. Nah, jadi many-nya di sini. Kemudian one-nya itu di sini. Nah, karena latihan ini ada, dia akan memunculkan atribut baru juga. Jadi ada ininya. Dan karena latihan ini ada ID-nya juga, kita akan buatkan, dan juga mungkin berapa kali latihan dalam sehari. Kita buat atributnya. Kemudian ya, kita buat 2. Jadi ada ID latihan dan juga jumlah latihan per minggu, atau latihan per minggu lah, per minggu berapa kali. Kemudian kita koneksikan. Oke, cukup. Nah, di sini jadi di selanjutnya hubungan antara atlet dan juga lapangan. Nah, jadi di lapangan itu ada yang namanya nama PB. Jadi ini ada atribut baru nanti di dalamnya ini. Nah, nama PB-nya kita buatkanlah relasinya nama PB. Atau beginilah yang biar bagus. Di sini tidak usah atlet dan lapangan, langsung saja. Jadi banyak atlet bisa main di banyak lapangan. Begitu pula lapangan bisa dimainkan oleh banyak atlet. Jadi ini relasinya adalah many to many. Many-nya di sini. Ini juga many-nya. Oke, seperti ini, many to many. Kemudian di jadwal, karena jadwal ini
di lapangan ini harusnya ada nama PB. Mungkin kita ganti saja si nomor HP, mungkin ini nomor HP kita ganti jadi nama PB. Nama PB yang main di lapangan ini siapa, dan di jadwal ini nama PB siapa yang main. Kan begitu. Ini kita buat jadi yang ini. Walaupun dia bukan primary key, tapi tetap bisa kita relasionalkan dengan menggunakan fungsi index. Kita koneksikan. Kemudian di sini ada relasi namanya PB, Persatuan Bulu Tangkis. Jadi persatuan bulu tangkis mana yang akan main begitu. Oke, kalau sudah kita relasionalkan, kita relasionalkan. Oh ya, kita ubah dulu namanya. Ini jadi nama PB juga. Kemudian di nama PB ini kita akan jadi lapangan, dalam satu lapangan di boleh ini jadwal, banyak jadwal dalam satu lapangan, dan begitu pula satu lapangan bisa banyak jadwal. Jadi ini many to many. Many ke sini, kemudian ini many ke sini. Nah, seperti ini. Oke, karena sudah lengkap, ini sudah jadi menurut saya. Sudah perfect relasinya dan juga entitasnya sudah. Namanya nama lapangan, nama PB. Ya, benar. Oke, karena ini akan jadi patokan kita dalam pembuatan entitas dalam database atau ke enhance entity relational diagram. Oke, maka kita akan eksekusi dia ke dalam database. Oke, mungkin pertama karena ada entitas baru dari hasil relasi, makanya kita akan buat tabel terlebih dahulu dengan namanya adalah latihan yang memiliki dua kolom. Jadi kolom pertama adalah ID latihan dengan tipe datanya integer. Ini value lengthnya 4 dan kita jadikan dia sebagai primary key. Go. Oke. Setelah itu ada tadi ID dan juga per minggu. Per minggu juga dia itu tipe datanya integer dan dia juga 4. Jadi dalam satu minggu itu dia berapa kali main berapa kali dia main dalam satu minggu. Oke. Mungkin begini saja, kemudian kita save. Jangan lupa storage engine-nya InnoDB. Oke. Kalau sudah, atau mungkin ID pelatih di sini kah? Ya, mungkin ada ID pelatih juga di sini. Berdasarkan kita buat baru dulu. Kita buat tabel baru. Caranya di tabel structure. Sini ID underscore ID apa tadi? ID pelatih integer 4. Atributnya dia index name-nya kita ambil dari ID pelatih, index name-nya ID pelatih. Go. Save. Oke. Kita kembali. Nah, ini sudah jadi index ID pelatih. Kemudian kita buat lagi, atau mungkin kita koneksikan di sini
Oh ya, kita tambahkan dulu ID pelatih yang tadi di sini. Jadi ada 3. Kita tambahkan satu atribut, kemudian kita koneksikan, dan kita ubah namanya jadi ID pelatih. Jadi supaya bisa connect ke tabel lainnya. Gunakan yang ini, yang foreign key, ID pelatih, lalu koneksikan. Nah, sudah. Kita kembali, kemudian kita lihat di desainnya. Nah, yang badminton latihan ini kita create relationship. Yang ID pelatih ini dia itu targetnya dulu. Kita pilih create relationship dari reference-nya itu dari ID pelatih, table pelatih, kemudian select foreign key-nya itu yang ini, ID pelatih. Oke. Nah, sudah ditambahkan. Ini kenapa ini? Oh ya, saya gunakan PHP MyAdmin bukan MySQL Workbench. Nah, di sini kita begini dulu. Nah, sudah ada dari atlet. Nah, supaya ininya rapi, kita akan buat dia terkoneksikan. Coba kita buka pengaturannya. Si ID pelatih ini kita ubah, kita change ininya, relation view-nya kita hapus dulu. Kemudian kita ke structure-nya dan ID pelatihnya kita langsung ke sini saja. Koneksinya kemana? Jadi masuk dulu ke database-nya, design. Mana tadi dia? Si atlet ini kita akan buat dia terkoneksi dari reference-nya terlebih dahulu, yaitu ID pelatih. Oh enggak, dari latihan. ID latihan, ID pelatih, kemudian foreign key-nya itu ke ini, ID pelatihnya atlet. Oke. Oh, tidak bisa ternyata dia ini harus dari primary key ya. Kalau begitu begini, select reference key-nya yang ini ke sini, ID pelatih. Oke. Nah, sudah. Coba kita lihat. Nah, seperti inilah. Dan nanti jadwal dan lapangan ini akan kita hubungkan juga ke sini, ke atletnya. Mungkin langsung saja. Saya tidak usah lagi buat yang ini, yang persatuan bulu tangkis, karena dia juga tidak berkoneksi di sini. Entah apanya yang salah. Jadi yang terakhir kita akan langsung koneksikan saja si ini atlet. Apakah ada persamaan di sini? Oke, mungkin kita buat saja tabel baru, create table. Nama tabelnya itu persatuan apa namanya, persatuan bulu tangkis. Kemudian kolomnya ada, sini tidak ada kolom, tapi kita akan buatkan saja yang bisa ini mensinkronkan, membuat ini. Mungkin nama PB bagus, nama PB atau ID lah, ID PB. Nanti ini kita jadikan primary key, oke, dan nama PB. Jangan lupa ini 4, namanya dia tipe datanya varchar, mungkin 50. Save. Oke. Nah, jadi si ID PB ini nanti yang kita jadikan dia referensi. Oke.
Langsung mungkin kita koneksikan desain, tapi kita harus tambah terlebih dahulu di lapangan dan juga latihan. Kalau kita menggunakan ada relasi, jadi di latihan kita setting, karena di sini di latihan masih pakai ID pelatih, kita ganti dia, kita alter dia, change jadi ID PB, ID apa tadi, ID PB ya. Yang Persatuan Bulu Tangkis, ya ID PB, kita change, kita ubah jadi ID PB, save. Oke, dan di lapangan juga. Oh tidak, di lapangan tidak, tapi kita buatkanlah saja ID PB, kita yang harga mungkin kita akan ganti jadi ID PB, dia integer dan juga lengthnya 4. Save. Oke, dan kita ubah dia jadi indeks supaya kita bisa edit, supaya kita bisa relasikan. Dan di mana tadi latihan juga sudah dia. Oke, kita kembali ke strukturnya, desain. Nah, strukturnya kan seperti ini awalnya, latihan di tengah sini, kemudian pelatih di ujung sini, kemudian jadwal di sini, lapangan sini, dan PB di sini, tengah sini. Oh ya, di atlet lah, atlet kita tambahkan. Di atlet kita tambahkan strukturnya. Yang kita buat baru saja, add go, dia itu ID PB integer, kemudian ininya primary key. Oh bukan primary key, tapi index. Kita go, kemudian kita kembali ke structure, kita save dulu. Nah, ID PB sudah ada, integer 11. Kemudian kita masuk ke sini, desain. Nah, kita rapikan, atlet di sini, pelatih di sini, kemudian ada latihan di sini, kemudian jadwal, PB, lapangan. Berarti harusnya seperti ini. PB itu letaknya di sini. Nah, kemudian ini many to many tetap. Dan ini kita ikuti seperti itu. Jadi ini harusnya one ini. Kita hapus dulu. Ini PB bisa main di banyak lapangan, tapi satu atlet hanya bisa dalam satu PB. Jadi ini one. Nah, benar. Oke. Langsung kita relasikan. Jadi si ID PB ini, select referensinya. Oh sorry, salah. Kita select referensinya. Referensinya dari sini. Di sini. Oh, di sini ada salah di sini. ID PB-nya tidak berelasi ke ini. Change dulu. Lengthnya 4. Save.
Kemudian di structure dan relation view-nya kita ini dia belum kena, makanya kita koneksikan dia lewat desain. Oke, kita coba PB persatuan bulu tangkis. Select referensinya yang ini, dan juga di atlet tadi kita pilih ID PB-nya. Oh, masih salah. Cannot add or constraint fail. Kita setting dulu. Kita hapus dulu mungkin. Drop. Yes. Kemudian kita buat yang baru. ID PB. Kemudian lengthnya 4. Kita save. Kemudian ini kita buat jadi index. Nah, kalau sudah begini baru kita tes lagi. Kalau tidak berarti yang di persatuan bulu tangkisnya si ID PB-nya. Kita coba setting. Setelah itu kita create relationship, pilih referensi key-nya. Referensi key-nya itu dari sini. Kemudian select foreign key-nya ini. Cannot add, masih tidak bisa. Entah yang dimana yang salah. Ini ID PB benar. Sudah benar. Oh, terbalik saya tadi ternyata. Ternyata saya terbalik. Nah, sudah ada relasi yang terjalin. Jadi PB tengah, jadwal lapangan sini. Berarti selanjutnya ini lagi ID lapangan. Select referensinya itu ini. Di PB. Ini ke sini. Oh ya, terbalik berarti. Yang ini dulu referensi key-nya dan referensi key-nya. Oh, sudah tidak bisa. Oh, ubah operasinya dulu. Sudah InnoDB. Atau seperti itulah. Anggap saja ada. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Pelatih, kemudian atlet, kemudian persatuan bulu tangkis, kemudian ada lapangan. Di sini ada latihan sini. Kemudian lapangan dan jadwal. Ini entah mengapa ID PB-nya tidak mau. Tuh already exist. Mungkin karena ininya. Jadi PB yang ini.
Di relation view nya juga tidak kelihatan. Berarti yang kita harus ubah di sininya. Masa foreign key nya lucu. Persatuan bulu tangkis. Nih. Nah, di sini yang ada. Oke, kita hapus dulu ini. Kemudian si database PL-nya, desainnya. Kita setting dulu yang bagian, mungkin ada yang salah di bagian latihan tadi. Bukan latihan. Iya, di latihan. Latihan apa jadwal tadi? Jadwal kayaknya. EDPB. Iya. Oh, bukan latihan harusnya. Bukan latihan. Iya, bukan latihan. Saya salah. Cannot drop column needed. Nah, ini kita hapus. Kita drop. Oke, sudah. Kita lihat lagi strukturnya. Latihan itu dia harusnya koneksinya ke pelatih dan juga atlet. Coba kita ulang. ID pelatih, relation view-nya kita hapus dulu. Begitu pula yang atlet, kita hapus dulu strukturnya, relation view ya. Sudah terhapus. Harusnya itu seperti ini. Jadi di atlet, kita lihat strukturnya. Harusnya ada ID latihan kan, yang di latihan sini. Ya, harusnya ada ID latihan. Jadi si atlet kita buatkan ini, jangan ID PB, kita drop dulu atau kita change saja. Jangan ID PB namanya, tapi ID latihan. Kita save. Kemudian yang di pelatih juga kita tambahkan yang baru dengan nama, kita ubah yang nomor HP saja. Ya, kita ubah saja yang nomor HP. Jadi ID latihan. Di sini juga ID latihan. Jangan lupa koneksikan ke sini. Kemudian ya, sudah seperti ini. Jadi di sini yang nomor HP kita ubah. Kita change. Kita ubah length-nya menjadi 4. Kita save. Oh, namanya jangan lupa. Edit. Change. Jadi ID latihan. Kita save. Kemudian dia kita jadikan index. Kemudian di structure di ininya, desainnya kita koneksikan dia. Jadi si pelatih dulu ID latihannya, kita cari referensinya, mana referensinya tadi latihan. Nah, ini kita pilih ke sini. Mudah-mudahan bisa. Tidak bisa. Kita tidak usah pakai beginian. Kita masuk dulu, kita hapus saja ini karena ini tidak ada gunanya. Tidak bisa kita lakukan ini. Structure, atlet, trigger, designer. Nah, sini. Nah, tidak bisa kita lakukan
ini relationship dari si ini referensi kita persatuan bulu tangkis ke sini ke jadwal sorry sini ke ID lapang sini tadi ID PB, oh bukan ID PB ya, ke lapangan sini. Ini tidak mau tuh, jadi langsung saja kita buat ID latihan. Coba ID latihan ke pelatih. Nah, tidak mau. Begitu pula ID latihan ke, oh bisa, sudah bisa. Nah, latihan pelatih sudah. Sekarang si ID latihan kunci referensi coba kita kearahkan ke atlet. Nah, kalau tidak mau ininya ke ID latihan, harusnya sudah eksis. Nah, itu tidak bisa. Bagaimana kalau ID pelatih yang kita gunakan di sini? Pelatih referensinya dari sini ke sini. Nah, harusnya seperti itu. Itu pula yang di persatuan bulu tangkis. Kita tambahkan ini referensinya, ini kemudian mana tadi lapangan jadi PB. Oke, terbalik di PB ke sini. Nah, kemudian tinggal si jadwal lapangan sudah, jadwal ke persatuan bulu tangkis bagaimana? Oh, tidak ada, dia tidak menggunakan, dia pakai ID lapangan. Oke, mungkin sudah cukup dulu videonya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan bertele-tele juga mungkin penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wa ulahul muwafiq ila qomit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.